Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyelesaikan pendalaman Alkitab kita dengan topik tentang kelahiran baru selama 4 kali pertemuan di bulan Februari. Bulan Maret ini kita akan membahas satu topik lain, yaitu tentang keselamatan. Topik ini sangat penting bagi kita orang percaya. Karena kalau kita salah memahami tentang doktrin keselamatan, maka berakibat fatal. Merasa sudah selamat, padahal belum. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Ini ditolak. Tuhan tidak punya alternatif lain. Kalau kita mau masuk ke sebuah universitas, ditolak di satu universitas yang pertama, masih ada universitas yang kedua. Ditolak di universitas negeri, masih ada universitas swasta. Masih banyak alternatif, tapi kalau ditolak Tuhan, celaka kita. Neraka yang menunggu. Maka jangan sampai menyesal. Kenapa kita selagi masih segar, sehat, masih bisa berpikir, selagi masih ada kesempatan, kita sungguh-sungguh belajar kebenaran dengan tekun. Ada beberapa pertanyaan seputar keselamatan. Antara lain, apakah dengan menjadi orang Kristen berarti jaminan masuk surga? Atau sudah dari kecil jadi Kristen, turunan keluarga sudah Kristen, apakah itu jaminan masuk surga? Bagaimana dengan prinsip sekali selamat tetap selamat? Orang Kristen yang hidup dalam dosa, apakah juga tetap selamat? Kan sudah mengaku Kristen, mengaku percaya, apakah selamat? Kemudian pertanyaan lain, bagaimana dengan yang pindah agama? Kan sudah selamat, pindah agama, apakah tetap selamat? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, seputar pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita temukan jawabannya dalam 8 kali pertemuan di kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Setiap hari Rabu jam 7 malam lewat Zoom. Kelas pendalaman Alkitab Perdatam setiap Rabu jam 7 malam. Saya tentu akan berkolaborasi dengan Bapak Pendeta James Ratupa untuk membawakan acara ini. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan pendalaman Alkitab kita dengan topik tentang kelahiran baru selama 4 kali pertemuan di bulan Februari. Bulan Maret ini kita akan membahas satu topik lain, yaitu tentang keselamatan. Topik ini sangat penting bagi kita, orang percaya. Karena kalau kita salah memahami tentang doktrin keselamatan, maka berakibat fatal. Merasa sudah selamat, padahal belum. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Ini ditolak. Tuhan tidak punya alternatif lain. Kalau kita mau masuk ke sebuah universitas, ditolak di satu universitas yang pertama, masih ada universitas yang kedua. Ditolak di universitas negeri, masih ada universitas swasta. Masih banyak alternatif, tapi kalau ditolak Tuhan, celaka kita. Neraka yang menunggu. Maka jangan sampai menyesal. Kenapa kita selagi masih segar, sehat, masih bisa berpikir, selagi masih ada kesempatan, kita sungguh-sungguh belajar kebenaran dengan tekun. Ada beberapa pertanyaan seputar keselamatan. Antara lain, apakah dengan menjadi orang Kristen berarti jaminan masuk surga? Atau sudah dari kecil jadi Kristen, turunan keluarga sudah Kristen, apakah itu jaminan masuk surga? Bagaimana dengan prinsip sekali selamat tetap selamat? Orang Kristen yang hidup dalam dosa, apakah juga tetap selamat? Kan sudah mengaku Kristen, mengaku percaya, apakah selamat? Kemudian pertanyaan lain, bagaimana dengan yang pindah agama? Kan sudah selamat, pindah agama, apakah tetap selamat? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, seputar pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita temukan jawabannya dalam 8 kali pertemuan di kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Setiap hari Rabu jam 7 malam lewat Zoom. Kelas pendalaman Alkitab Perdatam setiap Rabu jam 7 malam. Saya tentu akan berkolaborasi dengan Bapak Pendeta James Ratupa untuk membawakan acara ini. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami membawa ucapan syukur kami dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Karena Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau yang terindah di dalam hidup ini.
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dalam lagi kita menyembah Dia, Bapa yang layak disembah, karena Engkaulah yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tetap dalam hadirat Tuhan, biar musik yang memainkan.
begitu indah bagi hidup kami. Biarlah kami pada pagi hari ini boleh datang menyembah Engkau. Terima kasih, Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih ya Allah. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan untuk datang di hadapan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan kami yang indah, yang berkenan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup. Kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Biarlah pujian kami boleh berkenan kepadamu. Kami bawa hidup kami hanya bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Ditinggikanlah nama-Mu Yesus, Allah yang mulia. Besar kasih-Mu, kami mengucap syukur padamu Yesus.
kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih ya Bapa. Perkenankan kami ya Bapa, umat-Mu, walaupun kami di tempat ini dan anak-anak-Mu yang berada di rumah, kami yakin dan percaya Bapa, kami bersama dengan Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Bapa, biarlah apa yang kami lakukan menjadi ibadah yang benar seturut dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita bersama dalam ibadah Minggu 28 Februari 2021. Kita bersama-sama, kita tinggikan namanya, kita memuji Tuhan. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Haleluya. Kita katakan, tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya,
Mari Bapak Ibu, kita katakan sekali lagi. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, bagi Yesus semuanya, pun waktuku pilihnya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku pilihnya. Haleluya. Tetap bersuka cita Bapak Ibu. Saatnya kita teduhkan hati dan jiwa kita. Kita mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Rinduku, hausku, diam bersamamu ya Bapa, Yerusalem yang baru. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku? Bilakah usai pelayananku? Ketika di depan tata sucimu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Ini menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, kita angkat pujian ini. Bilakah ku pandang wajah-Mu? Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan tata surgawi? Rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku? Bilakah usai pelayananku? Ketika di depan tata suci-Mu,
janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bersama orang kudusmu, bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Bilakah ku diam di sana. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami boleh menerima berkat kebenaran yang benar-benar murni dari Engkau Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan hamba-Nya. Salam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam jumpa kembali dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah segala keberadaan kita dimanapun kita berada, saudara kekasih, dapat mengikuti acara ibadah bersama kita di GSKI Pedatang. Saudara kekasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema dengan roh manusia menjadi pelita Tuhan. Roh manusia menjadi pelita Tuhan. Saudara kekasih, dengan keberadaan kita saat ini, situasi lingkungan saat ini, saudara kekasih, khususnya soal keberadaan pandemik yang benar-benar ya Tuhan, membuat semua serba terbatas. Persekutuan yang selama ini kita bisa ketemu langsung di gereja, pada kesempatan ini itu tidak ada lagi.
Dari situasi ini, saudara kekasih, bagaimana gambaran daripada percintaan terhadap dunia itu yang kita tanpa sadari nikmati selama ini makin berkurang. Makin berkurang dengan sendirinya. Ada harapan juga untuk kita bisa bersekutu kepada Tuhan lebih serius, lebih fokus. Saya mengerti, saudara, bagaimana sulitnya situasi sekarang ini. Dalam segala aspek, bukan soal pertemuan di gereja seperti ini, tetapi kegiatan ekonomi, kegiatan lain-lain yang sungguh ya Bapak, ya sungguh saudara kekasih, maaf, dapat atau pasti mengurangi kualitas bagaimana indahnya dunia ini. Nah, pada kesempatan ini, dengan tema yang saya ambil, roh manusia menjadi pelita Tuhan, bahwa kembali kepada pribadi kita masing-masing, saudara kekasih. Kemandirian kita di dalam ikut pada Tuhan. Tentu yang paling mendasar bagaimana kehendak bebas kita bisa pakai untuk benar-benar bisa hidup untuk kepentingan Tuhan. Sehingga menjadi pelita Tuhan itu bukan suatu yang omong kosong, tetapi benar-benar bisa terwujud. Nah, persoalannya bagaimana mewujudkan hidup pribadi kita sebagai pelita Tuhan, menjadi saksi bukan hanya di lingkungan gereja, tetapi terutama di keluarga kita, tetangga, tempat kerja, maupun di tempat-tempat yang lain. Saya menyadari betapa sulitnya, saudara kekasih, bagaimana kehendak bebas kita itu benar-benar kita upayakan agar bisa dikendalikan oleh Roh Kudus lewat roh yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih, berbicara tentang roh manusia, tentu kita ini masing-masing punya status sebagai anak-anak Allah, ya, sebagai orang percaya, berusaha berjuang bagaimana pikiran perasaan Kristus bisa kita wujudkan, bagaimana nurani kita upayakan untuk menjadi nurani ilahi, sehingga seluruh keberadaan kita, entah itu sebagai orang percaya kah, sebagai anak Allah kah, berpikir perasaan yang kita perjuangkan untuk pikiran perasaan Kristus kah, itu akan berlangsung terus menerus dari hari lepas hari. Jadi bukan sebuah titik momen tertentu, tetapi suatu garis panjang kehidupan yang tentunya harus berkualitas dan grafiknya makin tinggi, makin membaik sesuai yang Tuhan perkenankan dalam hidup kita. Persoalannya yang kita hadapi sekarang, saudara kekasih, hari-hari ini hari-hari makin jahat. Kita bisa lihat sendiri, walaupun secara pandemik COVID-19 itu eksis, tetapi dunia internet itu tetap eksis dengan berbagai-bagai informasi secara mandiri kita bisa usahakan dapat. Sehingga kemajuan teknologi yang ada saat ini tidak otomatis bisa memberi kontribusi kebahagiaan dalam dunia ini, tetapi sekaligus juga bisa memberi kontribusi bagaimana
penghalang-penghalang ya hidup sebagai anak Allah, hidup sebagai orang percaya, bagaimana berpikir perasaan sebagai Kristus, benar-benar menghadapi satu tantangan. Dan bisa saja sampai saat ini kita masih terseok-seok. Saudara kekasih, olehnya pada kesempatan ini dalam penyampaian tema hari ini tentang roh manusia, tentu saya tidak menyinggung soal Roh Kudus secara mendetail, tapi Tritunggal. Bagaimana Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, Allah yang Maha Adil itu lewat Rohnya yang Kudus bisa menjadi cara kita untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Sehingga untuk mencapai bagaimana menjadi terang dunia atau pelita Tuhan itu bisa terpenuhi. Saudara kekasih, pada kesempatan ini saya mohon kalau bisa ya, ini semua untuk menghormati Tuhan. Ya, jadi memang di samping hidup kita bagaimana berusaha terus untuk sesuai dengan kehendak Bapa, kita juga merespon bagaimana pengorbanan anaknya yaitu Tuhan Yesus yang kita lakukan lewat hidup kita sebagai anak Allah orang percaya, ikuti perintah-perintahnya. Saudara, pada kesempatan ini saya mengajak membuka Alkitab, yaitu di Efesus 5 ayat 11 sampai 16. Saya bacakan di sini. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saudara kekasih, semula saya sudah singgung bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi isian daripada seluruh aktivitas kita benar-benar jahat. Jahat dalam pandangan Tuhan. Ya. Jadi bukan soal moral umum yang kita langgar, apalagi masuk ke dalam moral ilahi. Soal moral umum pun apabila kita tidak sanggup, bagaimana bisa masuk ke dalam wilayah moral ilahi, yaitu nurani ilahi, saudara kekasih. Itulah persoalannya. Karena pada ayat 11 itu bagaimana dalam hari-hari yang jahat perbuatan gelap itu nyata, saudara kekasih. Jadi di ayat 11 itu perbuatan gelap itu nyata, sehingga menurut kehendak Bapa di sorga,
apabila kita hidup tanpa cacat celah pun, menyebut ya faktor-faktor gelap itu pun memalukan. Karena memang kita harus benar-benar keberadaan kita itu terang bagi Tuhan dan bagi sesama. Ya, ini penting saudara kekasih, karena topik di dalam Efesus 5 ini memang tentang bagaimana hidup, ya, bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Jadi dalam kehidupan kita dari hari ke hari yang diisi oleh situasi yang jahat ini, kita bisa memanfaatkan benar untuk kepentingan Tuhan. Bagaimana kita menghormati akan penyertaannya, sehingga status kita sebagai anak Allah, orang percaya, semua pikiran perasaan kita taruhkan dalam pikiran perasaan dari Tuhan saja. Saudara, apabila di ayat 11 dan 12 serta 13 ini kita penuhi, saudara kekasih, Kristus itu akan bercahaya. Ya, di ayat 14, bagaimana kita bisa menjadi terang atau Kristus bercahaya atas kita sekalian. Nah, kemudian disampaikan pula, memang dalam upaya-upaya di ayat 11, 12, dan 13 ini hambatannya itu banyak ya. Karena kita kan tidak otomatis ujuk-ujuk ketemu dengan kebenaran firman ini. Sebab dari kecil, remaja sampai saat ini, bagaimana lingkungan kita benar-benar diisi oleh ya pengetahuan tentang dunia ini, dari keluarga, ya, dari keluarga sendiri, begitu pula dari gereja tertentu yang kita pernah ikuti, ya saudara kekasih. Karena doktrin-doktrin yang selama ini selalu kita berdasarkan gereja, itu yang menjadi persoalan saudara kekasih. Karena memang harus kita membaca Alkitab, dan setiap firman yang disampaikan harus kita telah sendiri, sehingga kemandirian itu nampak. Jadi tidak bergantung kepada gereja saudara kekasih, tetapi bergantung kepada bacaan isi Alkitab yang dari Tuhan sendiri. Nah, puji Tuhan, pengajaran dari gereja Suara Kebenaran ini bisa menjadi pemicu kita, trigger untuk kita berupaya bagaimana menghususkan kehidupan kita benar-benar bisa beralih, ya saudara kekasih, dari kehidupan dunia yang sementara ini, kesenangan yang sementara ini, dari hari ke hari kita harus kikis, ya, lepas, bahkan harus dimatikan, sehingga kehidupan lama, kehidupan daging itu benar-benar kita tinggalkan, kita baharui dengan kekuatan, yaitu tuntunan Roh Allah, Roh Kudus. Saudara kekasih, lanjut di ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15, jangan bebal tetapi jadilah orang arif. Jadi ini mengeraskan hati, ya, mengeraskan hati. Saya yakin ini karena tidak mengerti firman. Jadi sekali lagi saya katakan, tolonglah baca firman, bagaimana rencana Tuhan untuk keselamatan pribadi kita, umat percaya itu dinyatakan, sehingga peluang-peluang yang ada ini, kesempatan yang ada ini membuat kita bisa memperbaiki diri, saudara kekasih. Ayat 15, apabila kita tidak ikuti, kita dikatakan bebal dan tidak arif. Karena di dalam aktivitas kita dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, benar-benar dalam situasi lingkungan yang jahat, ya. Jadi sekalipun kita dengan moral umum oke, benar, tetapi itu awal daripada perjuangan kita untuk melepaskan, ya, tabiat lama kita, kebiasaan lama kita yang terbawa baik dari orang tua, dari keluarga, lingkungan sekitar. Dan lebih repot lagi apabila itu dengan pengajaran-pengajaran yang sudah jauh menyimpang dari gereja itu sendiri. Saudara kekasih, di ayat 16, inilah media, waktu yang ada untuk kita manfaatkan
benar-benar untuk mencapai kemuliaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Karena saya selalu singgung bahwa situasi lingkungan kita makin hari makin jahat, sehingga dengan situasi sekarang yang membuat semua makin terbatas, saudara kekasih. Dengan pandemi COVID-19 ini, semua makin terbatas, sehingga kita perlu, saudara, mandiri kembali kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan, dunia ini makin terbatas dan itu pun sementara. Tetapi dengan trik-trik manusia-manusia sekarang, begitu pesatnya teknologi, situasi jahat ini bisa beralih. Di tempat-tempat internet, saudara kekasih, medsos, di sana kita benar-benar ditantang bagaimana untuk bisa menjaga agar keberadaan kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah, benar-benar harus bertumbuh, ya. Kita harus bertumbuh, saudara kekasih. Bertumbuh dalam kebenaran ilahi, bukan dalam kebenaran otoritas tertentu, tapi kebenaran ilahi. Saudara, dari Efesus 5 ayat 11 sampai 16 ini, saya ingin menyampaikan bahwa itu bagian daripada logos, ya. Itu bagian daripada logos. Hidupkanlah itu dengan kuasanya, yaitu Roh Kudus, yaitu dengan rema, oleh tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan sementara, sesaat, untuk kepentingan diri sendiri, walaupun di depan manusia kelihatan oke, tapi bagi Tuhan itu tidak. Saudara, kalau memperhatikan eksistensi Roh Kudus memang ada, ya. Roh dari Bapa Surgawi ada bersama dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Tapi kita harus ketahui bahwa Roh itu adalah kekal sampai kekal. Jadi Roh Kudus itu, Roh Bapa sendiri, kemahadirannya Bapa ada, bisa masuk dalam roh manusia itu sendiri. Jadi kalau berbicara roh, bukan Roh Kudus pun ada. Nah, ini bergantung kepada sifat personality, kehendak bebas dari manusia itu sendiri, bagaimana pemahamannya dia tentang firman Tuhan, sehingga membawa pikiran, perasaan maupun tindakan itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, tapi bukan oleh tuntunan roh yang lain. Jadi kemahadiran Bapa lewat Roh yang kudus itu kita harus manfaatkan untuk kepentingan Tuhan terutama. Dan kepentingan Tuhan, akhirnya kepentingan kita juga terpenuhi, yaitu bagaimana berkenan kepada Dia. Saudara kekasih, saya ingatkan kembali bagaimana tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, di situ nanti bisa dibaca bagaimana tubuh kita adalah bait Roh Kudus apabila kita mengimani benar bahwa kita ini anak Allah, kita ini orang percaya. Jadi di zaman perjanjian baru ini, tubuh manusia yang percaya kepada Dia benar-benar adalah bait Roh Kudus. Nah, kita harus memanfaatkan ini. Nah, ini kehadiran Allah lewat Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus itu benar-benar kita harus terapkan, aplikasikan. Berbeda dengan perjanjian lama, di mana pada kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 4, di mana Roh Kudus itu Elohim, ya, undur dari manusia. Tapi dengan hadirnya di perjanjian baru Yesus, ya,
sehingga hubungan dengan kita bisa langsung melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara kekasih, saya yakinkan kepada kita semua, ingatkan pada Yohanes 3 ayat 34, bagaimana Roh Kudus itu ya dikaruniakan kepada kita. Ya, di mana di situ disampaikan Yohanes 3 ayat 34, Bapa mengurniakan rohnya dengan tidak terbatas bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah pergi, sudah di sorga. Kita saudara daripada yang sulung Tuhan Yesus. Di situ kita diajak untuk hidup meneladani Yesus. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 34, di mana karunia pekerjaan Roh Kudus itu tidak terbatas kepada Tuhan Yesus. Tentu hal ini juga bisa berlaku kepada kita sekalian. Jadi saudara kekasih, permasalahan yang terus selalu perlu kita pertanyakan ya, apakah benar saya ini sudah anak Allah yang berkenan? Apakah saya ini orang percaya yang seperti yang Tuhan inginkan? Apakah pikiran perasaan saya seperti yang Kristus rindukan, ya? Terus bagaimana dalam ketiga aspek di atas itu diwujudkan dengan nurani kita oleh kepenuhan Roh Kudus menuntun, sehingga kehidupan kita dibaharui, ditingkatkan kualitasnya menuju tingkat nurani ilahi, sehingga pada saatnya Tuhan panggil, kita bukan yakin, tetapi kita percaya, kita tahu kita sudah bersama dengan Dia. Saudara kekasih, pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan di Matius 26 ayat 41. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, roh memang berkehendak untuk taat kepada Allah, tetapi kenyataannya dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan daging lemah. Jadi di sini biarlah kita berpikir ilahi, berperasaan ilahi, sehingga daging yang kita miliki dari remaja sampai saat ini, kita dengan hidup berusaha terus mendewasakan perilaku kita dengan bantuan kekuatan Roh Allah Kudus. Percayalah saudara kekasih, daging ya yang lemah ini bisa perbuatan daging yang lemah ini, yaitu perkelahian, cemburu, ya, iri, itu semua kita bisa selesaikan dengan tuntunan Roh Allah Roh Kudus. Jadi sekalipun saat ini pun mungkin sedang berlangsung bagaimana keinginan daging, keinginan dosa itu lebih kuat menguasai kehidupan kita, tetapi biarlah hasilnya kita harus perjuangkan terus sehingga menjadi kuat, ya, supaya roh kita menjadi kuat karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Melalui apa, saudara kekasih? Bukan dari mana-mana, karena dari firman Tuhan sebagai makanan rohani, ya. Jadi perkuat, beri kekuatan, kasih makanan rohani. Baca, ya, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kami di sini ataupun para mentor, gembala wilayah, gembala senior kita, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Jadi makanan rohani harus kita perkuat di dalam Matius 4. Di dalam Matius 4 ayat 4. Firman Tuhan adalah makanan rohani.
Jadi saat kita hidup di hari-hari yang makin hari makin jahat ini, kita bersaing terus, hidupin terus kehidupan rohani kita dengan firman Tuhan. Saudara kekasih, cukup banyak ya contoh daripada kehidupan hidup berkenan kepada Tuhan, di mana Yesus sendiri ya sudah menjadi contoh. Walaupun dia mengosongkan dirinya, disamakan sebagai manusia, dia berusaha taat, saudara kekasih. Saudara kekasih, pada kesempatan ini apabila dari hari ke hari, dari waktu ke waktu yang sudah disediakan bagi kita, apabila kita ingin menjadi anak Allah yang benar, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga apabila upaya ini kita kurangi, sungguh kekuasaan bukan dari Tuhan, dari Roh Allah Roh Kudus, tetapi dari dunia ini, atau bisa kita samakan dengan perbuatan gelap. Jadi dari kuasa gelap akan ya menguasai kita ya. Nah, tentunya dengan kehendak bebas yang kita miliki harus kita kendalikan, sehingga keinginan-keinginan dari perbuatan roh itu bisa makin hari makin membesar, yang daging kita mengecil, dan akhirnya kita bisa tinggalkan. Kita tahu persis dengan sepenuh hati dan tindakan bahwa kita sudah meninggalkan perbuatan kita yang lama. Sehingga tentunya dengan kita tinggalkan perbuatan daging kita pantas disebut sebagai anak Allah, sehingga juga kita pantas memanggil Dia Bapa di sorga. Saudara kekasih, saya selalu singgung tentang hari-hari ini. Jadi kebenaran firman ini kita tidak usah terlalu jauh memikirkan bagaimana nanti menjelang kematian saya. Tapi dari hari ke hari ini ya, bagaimana, misalnya saya ini, yang dulu aktif merokok, aktif miras, minuman keras. Itu sejak tahun 91 saya udah tinggalkan dengan konkret ya. Jadi bukan hanya janji-janji terhadap pasangan hidup akan tidak merokok atau miras, tapi clear, terbukti. Tetapi namanya hidup, saudara kekasih, tantangannya bukan di soal miras atau masih merokok, tapi banyak persoalan-persoalan lain yang mana saudara kekasih yang saya katakan sejak awal, bahwa moral manusia umum yang baik itu pun belum cukup untuk kita masuk kepada moral ilahi, nurani ilahi yang kita dimampukan apabila kita mau untuk kita hidup bersama dengan Dia. Saudara kekasih, marilah kita berpikir, berperasaan seperti Kristus. Pada Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ya. Bagaimana upaya Roh Allah Roh Kudus itu dilakukan terus menerus sehingga bisa pikiran kita, perasaan kita untuk Kristus. Ya. Nah, ini untuk mendasari saja pembicaraan kita pada saat ini di dalam Amsal 20 ayat 27. Di situ dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi kerinduan Bapa di sorga bukan saja saat Yesus sudah hadir dan ada di sorga untuk kepentingan kita menyusul, tetapi sejak perjanjian lama bahwa roh manusia terletak ya, roh manusia itu bisa menjadi pelita Tuhan di dalam kitab Amsal 20 ayat 27. Saudara kekasih, marilah kita kendalikan Roh Kudus.
ya, untuk kepentingan kehidupan rohani kita. Sehingga kita harus belajar, bertumbuh terus di dalam penguasaan Roh Kudus terhadap kita. Jadi pola pikir kita, tindakan kita harus berdasarkan tuntunan Roh Allah Kudus, tentunya dari Tuhan sendiri. Jadi saudara kekasih, marilah kehidupan kita dari hari ke hari, ya, hidup di bawah kekuasaan Roh-Nya sendiri, kekuasaan Roh Allah dengan koordinasi dengan Roh-Nya kita, sehingga kita bisa menjadi pelita Tuhan, ya. Jadi kita hidup di bawah kekuasaan Roh kita yang bisa menjadi pelita Tuhan. Itulah saudara kekasih kerinduan daripada penyampaian firman Tuhan di pagi hari ini. Benar-benar kita bisa menjadi terang, menjadi pelita Tuhan dengan Tuhan dan sesama. Sehingga benar-benar tujuan ini dari hari lepas hari dengan lingkungan yang begitu jahat, dengan berbagai cara triknya, kita tetap laksanakan upaya menguatkan bagaimana Roh Allah Kudus hidup mengontrol kehidupan rohani kita. Itulah kerinduan saya, saudara kekasih, sehingga capaian roh manusia menjadi pelita Tuhan bisa terwujud dalam kehidupan kita sekalian. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Allah Kudus terus membimbing, menyertai kita untuk bisa mewujudkan ekspresi anak Allah yang benar, jadi orang percaya yang benar, karena berpikir berperasaan seperti Allah dari waktu ke waktu, dibaharui terus menerus, sehingga menjadi pelita Tuhan yang permanen. Demikian firman Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara kekasih, penyampaian firman Tuhan telah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, izinkanlah hamba-Mu untuk memberkati jemaat. Anugerah berkat dari Allah Bapa dengan persekutuan anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan, dengan Roh Allah Kudus yang maha hadir dimanapun kami berada dalam kondisi apapun, senantiasa bisa memperkuat roh kita masing-masing, sehingga hidup kita makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menyelesaikan pendalaman Alkitab kita dengan topik tentang kelahiran baru selama 4 kali pertemuan di bulan Februari. Bulan Maret ini kita akan membahas satu topik lain, yaitu tentang keselamatan. Topik ini sangat penting bagi kita orang percaya. Karena kalau kita salah memahami tentang doktrin keselamatan, maka berakibat fatal. Merasa sudah selamat, padahal belum. Ini berbahaya sekali. Jangan sampai nanti ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Ini ditolak. Tuhan tidak punya alternatif lain. Kalau kita mau masuk ke sebuah universitas, ditolak di satu universitas yang pertama, masih ada universitas yang kedua. Ditolak di universitas negeri, masih ada universitas swasta. Masih banyak alternatif, tapi kalau ditolak Tuhan, celaka kita. Neraka yang menunggu. Maka jangan sampai menyesal. Kenapa kita selagi masih segar, sehat, masih bisa berpikir, selagi masih ada kesempatan, kita sungguh-sungguh belajar kebenaran dengan tekun. Ada beberapa pertanyaan seputar keselamatan. Antara lain, apakah dengan menjadi orang Kristen berarti jaminan masuk surga? Atau sudah dari kecil jadi Kristen, turunan keluarga sudah Kristen, apakah itu jaminan masuk surga? Bagaimana dengan prinsip sekali selamat tetap selamat? Orang Kristen yang hidup dalam dosa, apakah juga tetap selamat? Kan sudah mengaku Kristen, mengaku percaya, apakah selamat? Kemudian pertanyaan lain, bagaimana dengan yang pindah agama? Kan sudah selamat, pindah agama, apakah tetap selamat? Apakah keselamatan itu bisa hilang? Nah, seputar pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita temukan jawabannya dalam 8 kali pertemuan di kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Setiap hari Rabu jam 7 malam lewat Zoom. Kelas pendalaman Alkitab Perdatam setiap Rabu jam 7 malam. Saya tentu akan berkolaborasi dengan Bapak Pendeta James Ratupa untuk membawakan acara ini. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati.